Shalom Bapak Ibu Jemaat HKBP Pangkal Pinang, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum memulai aktivitas di sepanjang hari ini, marilah kita mendengarkan sedikit sapaan dari firman Tuhan yang menjadi pedoman dan bekal di dalam menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang menjaga menemani kami di sepanjang malam ini di dalam istirahat kami. Biarlah segala sesuatu yang boleh kami rasakan juga di sepanjang hari ini Tuhan, tetap dalam lindungan dan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, agar sapaan firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini dapat kami lakukan dan dapat kami gunakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sapaan dari firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih. Khotbah kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 41 ayat 13. Saya akan membacakannya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini sangat indah dan penuh penghiburan. Tuhan berkata kepada kita, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Karena setiap manusia termasuk kita semua pasti pernah mengalami rasa takut. Takut akan merasa masa depan yang gagal. Takut kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Bahkan takut menghadapi sakit atau penderitaan. Rasa takut ini sering membuat kita goyah dan lemah. Tetapi di tengah ketakutan itu, Tuhan hadir dan berkata, aku memegang tanganmu. Perhatikanlah, bukan kita yang berusaha sekuat tenaga menggenggam Tuhan, tetapi justru Tuhan sendiri yang lebih dahulu menggenggam tangan kita. Itu artinya keselamatan dan kekuatan kita tidak bergantung pada kemampuan kita, tetapi pada kesetiaan kepada Allah. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang menyeberang jalan. Anak itu takut karena banyak kendaraan melintas, tetapi sang ayah menggenggam tangannya dengan kuat. Anak itu mungkin masih merasa cemas, tapi ia tetap berjalan dengan yakin karena tahu ada tangan Tuhan yang besertanya. Demikian juga dengan kita. Bersama Tuhan kita akan menjalani hidup ini lebih baik. Saudara-saudara, firman ini pertama kali disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel yang berada di dalam pembuangan di Babel. Mereka merasa lemah, tidak berdaya, bahkan putus asa. Namun Tuhan mengingatkan mereka bahwa Ia tetap Allah yang setia, Allah yang menolong, dan Allah yang memegang tangan mereka. Dan janji itu tidak hanya berlaku untuk bangsa Israel di masa lalu, tetapi juga berlaku untuk kita hari ini. Ada banyak hal dari kita yang sedang berjalan dalam pergumulan. Ada yang bergumul dengan ekonomi keluarga, ada yang bergumul dengan kesehatan, ada juga yang merasa lelah dalam pekerjaan dan pelayanan. Kadang-kadang kita merasa seakan-akan berjalan sendirian, tetapi firman Tuhan hari ini meneguhkan kita, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Dan yang lebih indah lagi, kita melihat janji ini digenapi dalam Yesus Kristus. Dialah bukti terbesar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Yesus, Allah turun ke dunia, berjalan bersama manusia, merasakan penderitaan kita, bahkan mati di kayu salib demi menebus kita. Jika di kayu salib Yesus tidak melepaskan kita, maka hari ini dan sampai selama-lamanya Ia pun tidak akan melepaskan kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan biarkan rasa takut menguasai hati kita. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi kita tahu siapa yang memegang tangan kita.
Maka dari itu, mari kita pegang janji ini di dalam iman. Janganlah berjalan dengan kekhawatiran, tetapi berjalanlah dengan keberanian, karena kita tahu ada Tuhan yang memegang tangan kita, menuntun dan menyertai kita, dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Pada pagi hari ini Bapa, Kau berikan kami napas kehidupan, berikan kami kebersamaan dalam keluarga kami masing-masing Bapa. Begitu Tuhan, firman-Mu yang sudah kami sampaikan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kami dari seksi remaja mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat Tuhan yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.